Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aunia Syifni Elwarda, mahasiswi BKI semester 6 UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang teori perkembangan karir yang oleh Donald Super. Untuk materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar teori. Dalam teori ini, konsep diri atau gambaran diri sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan dan jabatan yang akan dipegang atau vocational self-concept yang menjadikan vocational satisfaction. Maksud dari pernyataan ini itu apa? Maksudnya bahwa teori ini percaya bahwa sebuah pekerjaan atau vocational itu dipengaruhi oleh self-concept, di mana vocational yang lahir karena self-concept seseorang, maka akan menghasilkan vocational satisfaction atau kepuasan dalam melakukan pekerjaan. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu terkait dengan vocational karir yang dipercayai pada teori ini. Ada dua, yang pertama adalah psikologi pekerjaan, yang kedua adalah psikologi karir. Apa sih perbedaannya psikologi pekerjaan dan psikologi karir? Untuk perbedaannya sendiri, kalau psikologi pekerjaan itu berlandaskan dari psikologi diferensial, di mana teori ini percaya bahwa pekerjaan yang dimiliki manusia itu bersifat abadi atau ameta. Sedangkan kalau psikologi karir itu berlandaskan dari psikologi perkembangan, yang mana bahwa teori ini percaya bahwa manusia itu berevolusi, dan juga artinya karir atau pandangan karir manusia itu juga mengikuti proses perkembangan pada psikologis manusia. Selanjutnya adalah terkait dengan kerangka teori. Dalam teori ini ada 3 kerangka teori. Yang pertama adalah psikologi diferensial, kedua adalah konsep diri, dan yang ketiga adalah psikologi perkembangan. Untuk yang pertama adalah psikologi diferensial, bahwa psikologi diferensial itu percaya manusia itu memiliki jalannya masing-masing. Dalam teori ini percaya bahwa psikologi diferensial, kenapa psikologi diferensial? Karena teori ini percaya bahwa manusia memiliki jalannya masing-masing untuk mencapai kesuksesan dan untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Psikologi diferensial telah mencapai kematangan dan telah memberikan kontribusi banyak untuk psikologi vokasional, di mana maksudnya bahwa karena manusia tersebut memiliki jalannya masing-masing, maka dari itu teori ini percaya bahwa psikologi diferensial itu memiliki kontribusi yang cukup banyak kepada psikologi vokasional. Kemudian selanjutnya yaitu teori konsep diri. Pengembangan vokasional mengembangkan konsep diri berdasarkan pengamatan anak-anak dan identifikasi dengan orang dewasa yang terlibat dalam pekerjaan. Maksudnya adalah bahwa konsep diri ini terbentuk sejak masa kanak-kanak, di mana anak-anak akan membentuk dirinya itu berdasarkan apa yang mereka lihat. Jika dihubungkan dengan karir, menurut teori ini bahwa anak-anak itu melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang sekelilingnya untuk membentuk pemikiran tentang suatu karir. Kemudian selanjutnya adalah psikologi perkembangan. Penyesuaian seseorang pada satu periode kehidupan mungkin akan prediktif. Maksudnya bahwa teori ini percaya bahwa manusia itu kan berevolusi, psikologisnya juga berkembang. Maka karir atau pandangan karir seseorang juga akan berubah sesuai dengan periode waktu tertentu. Ada 14 proposisi dalam teori karir oleh Donald Super, yang mana di sini akan saya scroll satu-satu dan bisa di pause untuk dibaca. Selanjutnya adalah terkait dengan teori perkembangan super.
di mana teori ini itu ada beberapa tahapan dalam perkembangan karir seseorang. Yang pertama adalah growth, yang kedua adalah exploratory, yang ketiga adalah establishment, yang keempat adalah maintenance, dan yang keempat adalah decline atau kemunduran. Untuk yang pertama adalah growth. Growth ini itu berkisar usia 0 sampai 14 tahun, di mana masa kanak-kanak sampai masa remaja awal. Yang di sana saya tulis dasar dari berbagai tahapan. Maksudnya adalah pada tahapan ini itu individu menyaring pengalaman-pengalaman, informasi-informasi yang didapatkan dari lingkungan, dari apa yang didapatkan dari orang dewasa untuk menjadi satu dasar atau fondasi untuk melakukan tahapan-tahapan berikutnya seperti tahap tentatif sampai tahapan final. Kemudian yang kedua adalah exploratory atau tahap eksplorasi, berkisar usia 15 sampai 24 tahun, memahami dan bersifat kesenangan. Maksudnya pada tahapan ini individu itu cenderung sudah memahami tentang pekerjaan, bahwa pekerjaan itu sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia. Hanya saja mereka memikirkan bahwa pekerjaan itu hanya didasarkan oleh kesenangan semata. Kemudian yang ketiga adalah establishment, usia 25 sampai 44 tahun, yaitu pembuktian, di mana seseorang ini atau individu ini itu membuktikan apakah karir yang dilakukannya itu cocok, bagaimana dia akan melanjutkan atau mengubah past karir yang dilakukannya, dan itu akan menemukan titik di mana dia yakin kepada karir yang dihadapinya itu. Kemudian yang keempat adalah maintenance, pada usia 45 tahun sampai 64 tahun, yaitu memelihara dan meningkatkan. Maksudnya adalah di sini bahwa pada usia ini itu individu sudah mulai memiliki ketetapan karir yang dimilikinya. Jadi yang dilakukannya adalah memelihara karirnya itu, terus melanjutkan karirnya, kemudian melakukan perbaikan pada karirnya, meningkatkan karir, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah decline atau kemunduran, di mana ini berkisar pada usia 65 tahun ke atas. Individu sudah mulai mempertahankan, mereka sudah tidak meningkatkan, tapi hanya mempertahankan apa yang dimilikinya. Selanjutnya adalah terkait dengan tugas perkembangan vokasional. Pada tugas perkembangan vokasional ini dibagi menjadi 5 juga. Yang pertama adalah kristalisasi, yang kedua adalah spesifikasi, yang ketiga adalah pelaksanaan, kemudian yang keempat adalah stabilisasi, dan yang kelima adalah konsolidasi. Yang pertama adalah kristalisasi, berkisar pada usia 14 sampai 18 tahun, di mana individu akan menemukan ide-ide dan menentukan pendidikan. Pada usia ini individu itu tugasnya adalah mengetahui ide-ide tentang pekerjaan apa atau karir apa yang akan dia lakukan di masa mendatang, sehingga mereka dapat menentukan pendidikan apa yang akan mereka tempuh ke depannya. Kemudian yang kedua adalah spesifikasi. Pada usia ini, usia 18 sampai 21 tahun, vokasional mengharuskan individu untuk mempersempit karir yang dipilih. Maksudnya di tahapan sebelumnya, individu sudah mengetahui apa yang harus memiliki gambaran apa yang harus mereka pilih. Pada tahapan ini mereka harus lebih fokus kepada satu bidang yang lebih sempit dari sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan pada usia 21 sampai dengan 25 tahun. Pada tahapan ini, vokasional mengharuskan individu sudah melakukan pelatihan-pelatihan dalam karirnya atau sudah bahkan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan karir yang ditentukan sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah stabilisasi yang berkisar usia 25 sampai 30 tahun. Dalam tahapan ini, individu itu sudah menetap dan membuktikan, di mana individu sudah tahu karir apa yang dilakukan, dan mereka membuktikan apakah karir tersebut cocok untuknya. Mereka akan memelihara karir yang dimilikinya itu, apakah mereka akan berganti karir atau meneruskannya. Kemudian yang terakhir adalah konsolidasi pada usia 35 tahun ke atas, yaitu pemeliharaan, di mana individu bertugas untuk memelihara karir yang sudah dibangunnya dari tahapan-tahapan sebelumnya. Ini pola karir pria yang dimaksudkan di sini itu tidak berarti harus diikuti, hanya saja ini teori dari Donald Super.
Untuk lebih jelasnya, maka bisa di-pause untuk membacanya. Selanjutnya adalah pola karir wanita. Ini itu juga sama pemikiran dari teori Donald Super yang sebelumnya adalah pola karir pria, ini pola karir wanita. Bisa dibaca dan di-pause untuk tahu semuanya lebih jelas. Selanjutnya adalah keuntungan teori perkembangan karir super. Ada 3 keuntungan teori dalam teori perkembangan karir super, yaitu 1, membantu memperjelas konsep diri. Kita sebelumnya sudah diketahui bahwa teori ini itu sangat yakin bahwa konsep diri itu sangat penting dalam suatu vokasional yang dihadapi oleh individu. Maka dari itu, bahwa teori ini memberikan kemudahan untuk lebih memperjelas konsep diri yang dimiliki oleh individu. Kemudian yang kedua adalah mempertimbangkan bahwa individu berubah dari waktu ke waktu. Tadi juga salah satu perangkat teorinya adalah psikologi perkembangan, di mana teori ini percaya bahwa individu itu melakukan evolusi dalam hidupnya. Salah satunya manfaatnya adalah seperti tadi yang dibacakan. Kemudian yang ketiga adalah kerangka yang jelas tentang pemahaman berbagai tahap perkembangan karir. Kita tahu bahwa dalam teori ini bahwa tadi itu ada beberapa tahapan-tahapan, terus dijelaskan juga tugas-tugas per tahapnya, per usia, dan lebih jelas lagi. Sehingga jika kita ingin menggunakan teori ini sebagai landasan, salah satu manfaatnya adalah lebih paham tentang tahapan perkembangan karir individu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau cara penyampaian yang tidak jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini bermanfaat untuk yang membutuhkan.